Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, Ibu dan teman-teman, izinkan kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami dengan materi pengantar perpajakan dengan kelompok Anissa Melani, saya sendiri dengan NIM 20053003 dan rekan saya Anissa Alivia dengan NIM 20053006. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Anissa Alivia. Kepada Anissa Alivia disilahkan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian perpajakan. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi langsung. Pengertian perpajakan menurut beberapa ahli sebagai berikut, yaitu pajak adalah iuran kepada negara atau yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan orang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya yaitu fungsi perpajakan. Terdapat beberapa fungsi perpajakan, yaitu yang pertama adalah fungsi anggaran atau disebut dengan fungsi budgeter. Dalam fungsi ini, pajak dianggap menjadi fungsi dalam sektor publik. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau disebut dengan fungsi reguleren. Dalam fungsi ini, pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, keamanan, dan pertahanan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengubah tarif dan pengecualian atau keringanan dalam hal tertentu. Macam-macam pungutan di Indonesia. Yang pertama adalah pajak. Pajak adalah iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan, serta tidak mendapatkan langsung jasa timbal, serta dapat ditunjukkan serta digunakan untuk membelanjai biaya-biaya dan pengeluaran umum pemerintah. Yang kedua adalah retribusi, adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas negara. Contohnya, yaitu retribusi parkir, retribusi pasar, izin membuat bangunan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu sumbangan atau iuran. Adalah biaya-biaya yang dibayarkan kepada negara untuk prestasi tertentu. Contohnya, sumbangan wajib pemeliharaan prasarana jalan. Yang keempat, yaitu penerimaan negara bukan pajak atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Contohnya adalah SIM, lelang, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Anissa Melani. Terima kasih kepada Anissa Alivia. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak untuk mencapai tujuannya, asas pemungutan pajak berdasarkan Adam Smith dikenal dengan Z4 Maxim. Yang pertama, asas equality, yaitu pembagian tekanan pajak pada masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang sesuai kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing di bawah perlindungan pemerintah. Yang kedua, asas certainty, yaitu pajak yang dibayar harus jelas dan tidak mengenal kompromis atau non-arbitrary. Kepastian hukum akan subjek, objek dan tarif dan waktu pembayaran harus jelas. Yang ketiga, azas konveniensi, yaitu pajak yang dipungut sebaiknya pada saat yang paling baik bagi wajib pajak. Misalnya,
pada saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Yang keempat, asas ekonomi, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Jangan sekali-sekali biaya pemungutan pajak melebihi pemasukan pajaknya. Selanjutnya, jenis pajak menurut golongan. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh, pajak penghasilan atau PPH dan pajak bumi dan bangunan atau disebut PBB dan lain-lain. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, pajak penjualan atas barang mewah atau yang disebut dengan PPNBM dan lain-lain. Selanjutnya, timbulnya pajak terutang. Yang pertama, timbulnya utang pajak yaitu saat diundangkan undang-undang pajak serta telah dipenuhinya syarat subjektif dan objektif dari utang-utang tersebut. Artinya, apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka saat itulah timbulnya utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang atau dipenuhinya syarat-syarat subjektif dan objektif. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Pendapat atau ajaran formil, timbulnya utang pajak terjadi saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Yang B, hapusnya utang pajak. Yang pertama, ada pembayaran. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, daluarsa. Yang keempat, pembebasan. Yang kelima, penghapusan. Yang keenam, pengecualian pajak. Menurut pasal 1, angka 10 Undang-Undang KUP, pajak yang tentang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Yang pertama, suatu saat, misalnya PPh atas undian yaitu PPh final yang dikenakan sekali. Yang kedua, dalam masa pajak. Yang ketiga, PPh dipotong atau dipungut pihak lain. PPh pasal 21, 22, 23, 26. Yang ketiga, PPN. Yang keempat, PPh dibayar sendiri atau setoran masa PPh pasal 25. Dalam pajak penghasilan dari perhitungan akhir tahun WP yang mempunyai kewajiban subjektif setahun penuh. Selanjutnya, bagian tahun pajak. Pajak penghasilan dari perhitungan akhir tahun untuk WP yang mempunyai kewajiban subjektif tidak setahun penuh menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 2000 PPSP. Selanjutnya, utang pajak adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, timbul karena adanya perbuatan fiskus terhadap WP seperti diterbitkan SKP, STP, dan surat sejenisnya. Yang selanjutnya termasuk pokok pajak dan sanksi. Terima kasih. Baiklah, Ibu dan teman-teman, itulah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.